Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adila Oktavia dari kelas PBB 1A dengan NIM 04012165. Di sini saya akan menyelesaikan tugas mata kuliah Perencanaan Wilayah Pedesaan yang diampu oleh Bapak Hamyana SST MSI mengenai analisa kelayakan finansial dan ekonomi yang meliputi analisa internal rate of return, analisa economic internal rate of return, analisa payback period, dan analisa life cycle cost. 1. Analisis internal rate of return atau IRR. Analisa internal rate of return atau IRR adalah suatu metode yang digunakan untuk menghitung besarnya rate of return yang sebenarnya. Pada dasarnya, internal rate of return harus dicari dengan trial and error. Kriteria kelayakan penerimaan investasi menggunakan metode internal rate of return atau IRR adalah suatu investasi yang diusulkan dinyatakan layak jika internal of return lebih besar dari tingkat keuntungan yang dikehendaki. Sebaliknya, jika internal of return suatu investasi lebih kecil dari tingkat keuntungan yang dikehendaki, maka investasi tersebut dinyatakan tidak layak. Apabila terdapat beberapa alternatif investasi, maka pilih alternatif investasi terbaik dengan memilih alternatif investasi yang mempunyai internal of return yang paling besar. Berikut adalah kelebihan dan kekurangan dari alat analisis internal rate of return atau IRR. Kelebihan: 1. Menghindari pemilihan rate of return minimum yang diinginkan. 2. Memperoleh rate of return yang sebenarnya. 3. Berdasarkan preferensi, rate of return yang sebenarnya bukan sekedar selisih NPV. 4. Tidak memiliki beban untuk menginvestasikan kembali seperti yang digambarkan pada metode NPV. Kekurangan: 1. Lebih rumit terutama jika aliran kas bersih tidak sama untuk setiap periode. 2. Harus menggunakan analisis sensitivitas. 2. Analisis Economic Internal Rate of Return. Analisis Economic Internal Rate of Return atau EIRR merupakan tingkat pengembalian berdasarkan pada penentuan nilai tingkat bunga atau discount rate, di mana semua keuntungan masa depan yang dinilai sekarang dengan discount rate tertentu adalah sama dengan biaya kapital atau present value dari total biaya. Dalam perhitungan nilai EIRR adalah dengan cara mencoba beberapa tingkat bunga. Guna perhitungan IRR dipilih tingkat bunga yang menghasilkan NPV positif yang terkecil dan tingkat bunga yang menghasilkan NPV negatif terkecil, selanjutnya diadakan interpolasi. Berikut adalah kelebihan dan kekurangan dari alat analisis Economic Internal Rate of Return atau EIRR. Kelebihan: 1. Mudah dihitung, tidak memerlukan data yang banyak. 2. Cukup akurat untuk mengukur nilai investasi yang diperbandingkan untuk beberapa kasus dan bagi pembuat keputusan. 3. Berdasarkan pada cash basis bukan actual basis. Sedangkan kekurangannya: 1. Tidak mampu memberikan informasi tentang tingkat profitabilitas investasi. 2. Tidak memperhitungkan nilai waktu uang. Yang ketiga adalah analisis payback period. Analisa payback period merupakan metode yang digunakan untuk menghitung lama periode yang diperlukan untuk mengembalikan uang yang telah diinvestasikan dari aliran kas masuk tahunan yang dihasilkan oleh proyek investasi tersebut. Dan yang terakhir adalah analisis life cycle cost. Analisis life cycle cost berupa suatu metode analisis secara teknis yang dikembangkan berdasarkan konsep ekonomi untuk mengevaluasi efisiensi jangka panjang dari beberapa alternatif investasi yang tersedia yang bertujuan untuk melihat alternatif investasi mana yang memenuhi persyaratan kinerja yang ditetapkan dan yang dapat memberikan harga atau pembayaran jangka panjang yang terbaik. Dengan menetapkan periode analisis yang cukup panjang, maka akan lebih banyak alternatif atau investasi yang bisa digunakan di dalam analisis LCC.
Di dalam periode analisis ini mencakup semua pekerjaan, mulai dari pekerjaan pembangunan, pemeliharaan, peningkatan dan sampai dengan pekerjaan rekonstruksi atau pada saat kondisi akhir dari perkerasan jalan, dinyatakan sebagai indeks pelayanan akhir dari jalan. Setelah melakukan review pada materi tersebut, di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 3 dan 4 dari bab 3. Pertanyaan yang nomor 3 yaitu, uraikan kelebihan dan kekurangan alat analisis internal rate of return atau IRR. Kelebihan dan kekurangan dari alat analisis internal rate of return adalah: kelebihan, 1. Menghindari pemilihan rate of return minimum yang diinginkan. 2. Memperoleh rate of return yang sebenarnya. 3. Berdasarkan preferensi rate of return yang sebenarnya bukan sekedar selisih NPV. 4. Tidak memiliki beban untuk menginvestasikan kembali seperti yang disampaikan pada metode NPV. Sedangkan kekurangannya adalah: 1. Lebih rumit, terutama jika aliran kas bersih tidak sama untuk setiap periode. 2. Harus menggunakan analisis sensitivitas. Pertanyaan nomor 4 adalah, jelaskan apa yang dimaksud dengan analisa payback period. Analisa payback period merupakan metode yang digunakan untuk menghitung lama periode yang diperlukan untuk mengembalikan uang yang telah diinvestasikan dari aliran kas masuk tahunan yang dihasilkan oleh proyek investasi tersebut.